Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sarehat, kembali lagi di podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Masih bersama saya Nurjana Dwi Aryani selaku host pada hari ini. Bertepatan hari ini adalah Hari Anak Sedunia dan sepertinya itu banyak sekali anak yang ketergantungan dengan gadget. Dan hari ini saya dan narasumber akan membahasnya. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber hari ini, Dr. Putri Ratna Palupi, spesialis kejiwaan ya, Dok ya. Halo Dok, Halo, bagaimana kabarnya hari ini Dok? alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Akhirnya kita bisa podcast ya Dok ya hari ini. Boleh mungkin dokter sapa dulu Sobat Sarehatnya Dok? Halo, sobat sehat. Semoga Eh, sehat-sehat ya. Mungkin dokter di Salamun ini terkenalnya dengan dipanggilnya itu Dokter Palupi ya. Jadi saya Iya, hari ini betul. panggilnya Dokter Palupi Iya, aja ya Dok ya. ya. Seperti tadi Dok di pembukaan mungkin tadi saya sudah sampaikan sedikit mungkin banyak sekali anak-anak yang tergantungan dengan gadget ya Dok ya. Sebenarnya dalam 24 jam itu normalnya anak-anak itu boleh bermain gadget itu berapa lama Dok? Halo sobat sehat. Memang pada belakangan terakhir ini banyak sekali ya anak-anak yang memang kecanduan gadget gitu. Nah, kira-kira berapa lama ya menurut WHO? Nah, WHO menyampaikan bahwa menurut kriteria umur dari 0 sampai 1 tahun itu tidak boleh ada gadget. Jadi dan 1 sampai 4 tahun itu cuma dapat 1 jam, boleh 1 jam saja. Itu tetapi ada penelitian lain dan dari KBLI dan American Pediatric Association itu menyebutkan ada beberapa kriteria dari beberapa kelompok umur. Jadi dari 0 sampai 1 itu memang tidak boleh sama sekali memegang gadget. Nah, untuk yang 2 sampai 5 tahun itu hanya boleh 10 menit, maaf. Nah, selanjutnya untuk 7 sampai 10 tahun itu cuma boleh 60 menit. Nah, untuk 11 sampai 12 tahun anak remaja itu sampai 2 jam itu udah maksimal. Itu kalau misalkan anak di bawah usia kurang dari 1 tahun Dok, kan kebanyakan kan orang tua pinginnya itu anaknya anteng gitu ya bahasa Indonesianya gitu. Jadi sedikit-dikit dikasih gadget itu dampaknya seperti apa tuh Dok? Ya itu jadi memang sebenarnya kalau misalkan seneng dikasih kita kan sama orang tuanya biar nggak berisik ya, biar nggak ribut ya anaknya nggak nangis gitu akhirnya dikasih gadget. Sebenarnya itu tidak baik karena akan bisa berdampak dia kan akan selalu sendirian gitu ya asik dengan gadgetnya. Kemudian akan berdampak yang paling sering itu adalah speech delay. Jadi memang keterlambatan untuk bicara ya, Berbicara. perkembangannya juga agak terganggu gitu. Terusnya kemudian juga bisa berdampak pada matanya, terusnya mungkin nggak gerak-gerak ya jadinya postur tubuh juga mempengaruhi seperti itu dan emosi juga gangguan-gangguan seperti itu karena melihat mungkin konten-konten ataupun hal-hal yang sebelumnya boleh dilihat ya karena kan anak-anak kan mungkin marah dan emosi itu tidak pada saat gadget kita kan nggak tahu ya apa yang dilihat mungkin seperti itu. Terus tanda-tanda kecanduan gadget itu biasanya yang bagaimana Dok? Seperti apa Dok? Ya, tanda-tanda kejadian yang paling jelas adalah kita tidak bisa jauh dari apapun barang elektronik yang bikin kecanduan, misalkan ya HP, handphone, smartphone, apapun, tablet dan lain-lain. Itu tidak bisa jauh dan kadang-kadang kita agak cemas gitu kalau misalkan jauh gitu. Seperti itu. Jadi kecanduannya itu kita tidak bisa jauh dari handphone. Jangankan anak-anak kita juga Iya, biasanya pengennya ngelihat terus gitu. iya Lihat betul terus sih. betul. Saya sendiri aja misalkan ya Dok di 24 jam misalkan 2/3-nya itu mungkin saya habiskan dengan gadget ya Dok. Ya, Begitu apalagi anak-anak ya Dok ya. apalagi anak-anak. Apakah boleh Dok kita sebagai orang tua gitu ya Dok membatasi anak kita untuk penggunaan gadget
gitu, Dok? Iya, pasti. Pasti itu harus karena, memang nanti kan berdampak pada pertumbuhannya, pada perkembangannya, pada emosinya, pada perilakunya. Itu kadang karena kalau memang kecanduan gitu tadi kan kecanduan, internet ya, pada saat ini juga memang bagus sih ya, memang zaman digital gitu ya, semua serba bisa diakses gitu ya, kita mau apapun dan, tapi ada dampak buruknya juga gitu. Jadi sebenarnya, kalau anak tadi kan dari menurut WHO itu 0 sampai 1 tahun itu tidak benar-benar tidak boleh sama sekali untuk apa namanya, melihat gadget ya maksudnya gitu, seperti itu. Tapi gimana ya caranya gitu ya. Jadinya kita ya tetap kayak mungkin, di yang belum dulu sebelum zaman digital ini kan kita selalu intens dengan anak, terus itu kita kasih tahu, itu kita informasikan hal-hal yang positif gitu ya. Kalau ini tuh sebenarnya, jangan belum waktunya gitu ya, hal-hal yang positif kepada anak untuk tidak, menggunakan gadget gitu. Kalau misalkan nih teman-temannya itu pada pegang gadget semuanya, jadi kita tuh merasanya kasihan gitu, Dok. Mhm. Biasanya kan seperti itu ya, Dok. Gimana sih mengantisipasinya agar dia itu tidak seperti teman-temannya pegang gadget gitu, Dok? Gitu ya. Ya, apa sebenarnya kan, yang awal itu adalah pola asuh kan ya dari rumah ya kalau kita sudah bisa ini kan sebenarnya anak juga tidak mau gitu walaupun di manapun. Jadi dia karena dia tak paham dan kemudian mungkin di anak juga secara intens kita temani gitu ya. Kalau memang mau gadget juga pun mungkin, apa namanya, se sesekali gitu ya dan, kita dampingi gitu kalau lebih dari umur 1 tahun gitu ya. Kita dampingi dan kita mungkin ada alternatif lain kita kegiatan, keluar ataupun mungkin berolahraga seperti itu. Jadi membuat, eee, anak tuh bisa bersosialisasi dengan baik, tidak harus dengan gadget gitu. Tadi dokter katakan kan salah satunya adalah emosional anak ya, Dok. Contohnya itu seperti apa, Dok? Ya, dia bisa agresif gitu ya karena mungkin kita nggak paham ya karena kan dia mungkin kecanduan gadget itu bagi anak-anak sekarang kan banyak ya, bukan hanya, bisa jadi kan ada game online seperti itu kan ya, karena, bisa mempengaruhi emosi anak gitu kan pada game online itu mungkin yang agresif kayak gitu. Dia bisa agresif ke siapapun gitu. Oh begitu, Dok. Terus, yang harus kita lakukan nih, Dok, untuk, mencegah agar anak kita tuh tidak kecanduan gadget apa, Dok? Mmm. Nah itu tadi benar-benar ada pendekatan secara intens ya jadinya, kita dampingi terus, dampingi artinya bahwa, eee, tidak di situ ada apa namanya, informasi yang disampaikan pada anak bahwa untuk membatasi gadget gitu walaupun memang dibolehkan gitu ya. Maksudnya kan ada ini mungkin anak-anak sudah yang anak-anaknya udah prasekolah kayak gitu kan, jadi udah paham pasti dia akan menanyakan. Nah, boleh-boleh saja tadi tapi kita, kita dampingi dulu, kita banyak ngobrol bahwa itu tuh, tidak baik hal-hal yang positif gitu. Terus, anjurkan buat anak tuh untuk bisa diajak bersosialisasi, terus ya olahraga, seperti itu tadi. Jadinya terus mungkin kalau mau melihat gadget juga kita dampingi gitu ya, mungkin kita akan lebih aman bahwa kita, "Oh ini hal yang tidak boleh dilakukan, oh ini yang, baik," kayak gitu, seperti itu. Jadi ada pembatasan seperti itu ya, jadinya terus-menerus pendekatan seperti itu terus gitu ya, insya Allah anak-anak akan terpola. Tadi kan, apakah dampaknya itu sama, Dok, untuk usia anak-anak dan remaja? Mhm. Ya hampir kurang lebih sama ya, hampir kurang lebih sama. Jadinya dampaknya itu akan, bersifat negatif ya. Yang pertama adalah mungkin dia merasa kesepian, dari mata dulu ya, dari mata. Mungkin dari mata kan nggak bisa ada radiasi ya, jadi bisa mempengaruhi apa, visus mata gitu ya. Maksudnya bisa cepet memakai kacamata mungkin ya jadinya. Terus mungkin secara dari tubuh juga nggak bergerak kayak gitu. Jadinya, bisa mempengaruhi apa ya, apa ya, Postur otot tubuhnya postur mungkin. gitu ya, postur tubuhnya gitu ya. Terusnya kemudian merasa, biasanya tuh merasa kesepian ya, kayak karena memang sendiri gitu, menyendiri, tidak bersosialisasi gitu ya. Jadinya, bisa berdampak seperti itu. Terus kemudian juga emosi gitu ya, eee, terus juga self harm, jadi kayak pada remaja gitu sekarang tuh banyak sekali yang melakukan self harm, jadi menyakiti diri sendiri kayak gitu. Terus depresi, mungkin cyberbullying gitu ya, jadi dampak-dampaknya kayak banyak sekali ya, cemas kayak gitu. Nah, Dok, misalkan nih ada anak yang datang ke dokter karena, kecanduan gadget, bagaimana tata laksananya, Dok? Ya sekarang memang
banyak ya, bukan banyak sih memang walaupun di perkotaan maupun di pinggiran apa ya, daerah-daerah juga banyak sekali yang memang, eee, datang dibawa orang tuanya karena ada permasalahan dengan, gadget gitu. Iya, tata laksana ada kita nggak bisa dari satu arah ya, jadi memang berbagai faktor gitu ya, baik praktisi, maupun mungkin pasiennya, ataupun keluarga dan lingkungan sebenarnya. Jadi memang tetapi memang kalau andaikan memang ada pasien seperti itu yang datang memang biasanya kita akan, kita lihat dulu tingkatnya seperti apa gitu ya. Mungkin informasi-informasi yang didapatkan dari orang tua dan pasien kayak gitu. Jadi mungkin kalau memang diperlukan untuk diberikan obat, mungkin kalau ada memang agresif ataupun emosi, kita mungkin, yang bisa ditolerir gitu ya, yang bisa ya mungkin ada penambahan sedikit obat untuk bisa apa namanya, meregulasi bisa membantu pasien untuk dapat meregulasi emosinya gitu ya, ataupun orang tua bisa juga membantu, apa ya, selalu apa ya, komunikasi dengan anak gitu ya, tidak dibiarkan sendiri gitu ya, selalu mensupport gitu. Jadi kita Seperti sebagai orang tua adalah mungkin nomor satunya kita harus memperhatikan anak kita ya dok ya. betul. Kan tadi dokter katakan ada tingkatan-tingkatannya nih dok. Mhm. Nah tingkatan boleh lebih jabarkan lagi mungkin tingkatan seperti apa? Misalkan tingkatan satu kita lakukan konseling seperti itu atau Oh. bagaimana dok? Oh gitu ya. Jadi memang, kan biasanya yang memang datang ke dokter itu memang sudah benar-benar mengganggu fungsi keseharian. Artinya mungkin kalau, seorang pelajar tidak bisa lagi menjalani mungkin banyak nggak sekolah atau tidak mempengaruhi konsentrasi belajarnya gitu, baru biasanya datang gitu ya. Kalau enggak mungkin biasanya, oh tidak berobat yang kayak gitu. Jadi, ya tetap aja gitu kalau memang itu diperlukan obat kita harus lakukan obat dulu. Jadi kan ada 2 arah, obat dan, apa namanya, kalau dibilang tuh, terapi-terapi yang lain yang bisa mendukung, apa ya, memperbaiki ataupun meregulasi apa ya, perilakunya gitu. Jadi ya, tahapannya boleh nanti baru sudah setelah itu continue gitu untuk di berapa itu atau mungkin ada sesi keluarga juga, terapi keluarga atau edukasi-edukasi yang lain yang berkaitan dengan, gadget gitu. Baik, itu biasanya berapa lama dok? Dari kecanduan nih sampai ke si anak tersebut menjadi normal lagi gitu kita. Mhm, iya. Apa biasanya disebutnya apa dok? Normal kembali gitu? Iya iya, membaik lagi bisa bagus lagi, fungsinya bisa membaik lagi, dia bisa sekolah, bisa konsentrasi dengan baik gitu ya, itu jadi dikatakan, cukup baik untuk kesembuhan yang ini ya, yang baik gitulah, seperti itu. Jadi, tetap, satu individu dengan individu yang lain itu berbeda memang, jadinya berbeda penyembuhannya karena memang seperti itu, jadi holistik gitu ya, tidak hanya dari sisi dari dokter saja, tetapi juga dari orang tua, dari lingkungan gitu. Jadi kayak memang, gimana ya, di rumah ya mungkin, ada kesepakatan gitu ya antara anak dan orang tua, bagaimana caranya, gimana untuk bisa anak ini, ini kan, apa namanya, mau mengikuti. Ya mungkin kita contoh dari orang tua dulu sendiri gitu ya. Jadi melibatkan kegiatan-kegiatan, di kegiatan-kegiatan di luar belajarnya yang didampingi, kayak gitu ya, disarankan untuk berolahraga gitu ya, terus spiritualnya juga ditingkatin, dibagusin gitu ya, gitu, seperti itu mungkin. Jadi orang tua itu berperan sekali ya dok Mhm, ya untuk anak, terutama pada anak-anak ya dok ya. iya Baik untuk Sobat Sarehat, tadi kita udah berbincang-bincang dengan Dokter Palupi ya mengenai kecanduan gadget yang namanya kecanduan itu pasti negatif ya dok ya. betul. Mungkin sebelum saya tutup ada closing statement dulu dari Dokter Palupi, mangga dok. Ya, begini Sobat Sehat, jadi memang kita pada era digital ini kan memang baik banget ya, baik itu membantu banget dalam belajar, proses belajar atau apapun, menggali ilmu, bersilaturahmi, apa, bersosialisasi di antar negara, tapi itu dampak positifnya tuh Pak, tapi namun demikian juga dari banyaknya kita megang gadget ini jadi mempengaruhi, ada berdampak terhadap anak-anak kita, jadinya dampak-dampak negatifnya tersebut seperti tadi yang telah disampaikan bahwa bisa mungkin dari matanya, bisa posturnya, bisa emosinya, bisa kalau masih anak bayi itu, masih anak kecil itu bisa speech delay gitu ya, karena bisa kesepian, bisa self harm dan macam-macam. Jadinya, oh,
Mungkin dengan ini, disarankan pada orang tua tuh ya, mungkin, dari awal jangan dibiasakan, untuk anak-anak yang, belum waktunya memang memegang gadget dan memainkan secara terus-menerus untuk dibatasi gitu. Jadi, secara komunikasi secara intens pada anak gitu ya, diberi pengertian gitu. Ataupun memang kalau memang sudah tingkatan anak, lebih tinggi lagi atau remaja atau praskul, mungkin dengan pendampingan dan diinformasikan, dikasih kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa membangun dirinya, memperkuat mentalnya dan, bisa meregulasi dengan demikian bisa, meregulasi emosinya, mungkin seperti itu. Baik untuk Sobat Sarehat yang mungkin ingin berkonsultasi dengan Dokter Palupi, mungkin boleh Dok dikasih tahu jadwal praktek dokter hari apa aja? Ya, bisa Sobat Sehat kalau, andai, Sobat Sehat ada yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Palupi bisa datang ke Rumah Sakit Dokter Muhammad Salamun di Jalan Cimbeluit di Poli Psikiatri. Jadi, hari Kamis jam 8 sampai dengan selesai. Dari hari Kamis jam 8 sampai selesai ya Dok ya. Oke, terima kasih Ya, dokter untuk waktunya. sama-sama. Dan Sobat Sarehat, jangan lupa like, subscribe, comment, and share Salamun TV. Akhir kata, saya Nurjana Dwi Aryani bersama Dokter Palupi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam sehat dulu Dok. Salam sehat bersama Salamun mengudara. Terima kasih Dok.